Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari film yang berjudul Our Season. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Awal cerita kali ini, kita diperlihatkan seorang ibu yang bernama Pak Bokja didatangi oleh seorang tour guide. Tour guide mulai tanya ke Bokja, "Ibu Bokja, siapa yang mau kamu temui?" Bokja bilang kalau dia mau menemui putrinya yang adalah seorang profesor di Amerika. Tapi GPS milik tour guide malahan mengirim mereka berdua ke sebuah restoran kecil di desa yang adalah kampung halaman Bokja sebelum dirinya meninggal. Yes, bener sahabat nonton. Bokja ini udah meninggal. Bokja memiliki seorang putri yang masih hidup. Dan suatu hari, surga mengizinkan Bokja buat liburan. Jadi, Bokja akhirnya bisa menjenguk putrinya ini. Tentu tour guide memberikan peraturannya. Bokja tidak boleh menyentuh apapun dan siapapun. Putri Bokja juga nggak bisa melihat atau mendengar Bokja. Jadi, Bokja cuma boleh menyaksikan dan membawa kenangan indah bahagia tentang putrinya itu. Liburan Bokja akan selesai setelah 3 malam. Wah, kayaknya filmnya bakalan sedih nih sahabat nonton. Abis tahu soal aturan ini, tour guide-nya ngilang deh. Bokja yang baru tiba di tempat putrinya berada sekarang tuh jadi nggak ngerti sama putrinya ini. Putri Bokja bernama Jinju. Bokja bingung, karena menurut ingatan Bokja, harusnya putrinya tuh bekerja jadi profesor di Amerika. Lah, tapi kenapa sekarang malah tinggal di rumah tempat kampung halaman Bokja dan meneruskan restorannya Bokja gitu kan? Bokja mulai pelan-pelan melihat bagaimana Jinju hidup sekarang ini yang menurutnya agak memprihatinkan. Ya gimana ya, sebelum meninggal tuh anaknya bekerja di Amerika loh. Kenapa tiba-tiba jadi begini kan? Bokja juga mendengar ketika Jinju berbicara dengan seorang teman di telepon. Kalau Jinju ternyata seperti dipecat gitu dari pekerjaannya. Teman Jinju itu juga bilang kalau dia akan ke tempat Jinju besok. Setelah itu, sebuah mobil datang. Mereka adalah pelanggan di restoran Jinju. Segera, Jinju menyiapkan makanan untuk mereka. Sambil Jinju menyiapkan makanan, Bokja memperhatikan anaknya itu dengan terheran-heran. Dari mana Jinju bisa masak dengan cara yang benar? Walaupun tetap ya, Bokja sih pengennya Jinju nggak bekerja kayak begini deh. Kali ini kita melihat para lansia yang tinggal di kampung halaman Bokja. Mereka tuh kayak kelihatan prihatin dan kasihan sama hidup Jinju sekarang. Kira-kira ada apa ya dengan Jinju, sahabat nonton? Malam harinya, saat enak-enaknya tidur, Jinju tiba-tiba terbangun di tengah malam dengan gelisah. Jinju langsung segera keluar dari rumahnya dan berlari dengan kencang. Jinju yang udah nggak tahan lagi kemudian berteriak kalau dia nggak bisa hidup karena emaknya. Waduh, sedih banget loh lihat begini. Apalagi Bokja menyaksikan semuanya itu. Besoknya, Jinju menemui psikiater dan dia cerita kalau dirinya tuh susah tidur karena kenangan berkecamuk di pikirannya. Psikiater tanya, kenangan macam apa yang muncul? Dan Jinju jawab, kenangan tentang ibu saya. Kenapa dia pergi meninggalkan saya? Waduh, runtuhlah Bokja mendengar hal itu dong. Kita lihat lagi sedikit ke masa lalu, di mana Bokja muda menitipkan Jinju kepada saudaranya karena Bokja harus bekerja. Bokja juga berjanji akan menemui Jinju sebulan sekali. Memang dilema ya, kadang jadi orang tua itu. Setelah itu, Jinju pergi ke stasiun untuk menjemput temannya yang bernama Mijin. Mijin ini yang kemarin teleponan sama Jinju. Mereka masak bersama, bercanda bersama, dan akhirnya Mijin tahu kalau Jinju itu ke psikiater karena depresi. Jinju curhat ke Mijin, kalau Jinju tuh merasa ibunya meninggal karena dirinya. Coba aja waktu ibunya lagi kena serangan jantung, tapi Jinju ada di rumah. Kan pasti tertolong. Jinju juga bilang, dia sebenarnya bisa bekerja di Seoul, tapi kenapa harus kabur ke Amerika? Bokja yang mendengar semua ocehan Jinju ini langsung negur Jinju dengan berkata, ya ampun Jinju, kamu itu nggak kabur ke Amerika. Kamu tuh di sana kerja. Ya, walaupun Jinju nggak bisa denger juga sih ocehan emaknya ini. Teman nonton kamu nggak bisa bayangin sih gimana perasaan Bokja ya sahabat nonton. Dia pikir setelah kepergiannya anaknya tetap mengejar mimpinya. Tapi anaknya malahan berjalan di tempat dan menghukum dirinya sendiri begini. Setelah itu, Jinju dan Mijin membuat mandu. Mandu itu sejenis pangsit gitu ya sahabat nonton. Jinju juga cerita, kalau demi membuat mandu yang rasanya sama persis seperti buatan ibunya, Jinju sampai makan lebih dari 100 mandu. Mijin bingung, lah kenapa kamu nggak tanya aja ke ibumu resepnya? Setelah beberapa kali membuat mandu, teman Bokja memberitahu Jinju bahan yang kurang dari resep mandu yang selama ini Jinju buat. Bahan yang kurang itu adalah lobak. Jadi sejak saat itu, Jinju selalu membuat mandu pakai lobak, supaya rasanya bisa sama persis seperti buatan ibunya dulu. Saat dua sejoli ini makan mandu bersama, Jinju bilang kalau dia dihubungi sama universitas di Amerika. Mereka minta Jinju supaya balik lagi kerja di sana. Mijin tanya, loh kamu tuh sebenarnya nggak dipecat? Jinju jawab, kalau aku nggak segera balik ke sana, ya aku akan dipecat. Ya ampun ini anak, sekarang ngapain kau berkubang di desa itu? Mijin nyeletuk, aku nggak sangka loh kamu bisa jadi profesor, padahal kayaknya dulu kita seperingkat dari pas sekolah. Jinju kembali lagi cerita,
Aku tuh dulu rajin belajar karena marah sama ibuku. Jreng. Positif banget ya marahnya Jinju. Coba semua anak begini tabiatnya. Jadi, sewaktu Jinju berada di kelas 9, Jinju pernah janjian untuk ketemuan sama ibunya. Mereka kan tinggal terpisah gitu, sahabat nonton. Jinju tinggal sama paman dan bibinya. Bokja saat itu sudah menikah lagi dengan duda anak dua. Bokja ngajak Jinju ke rumah karena suami dan kedua anak tirinya sedang berlibur. Nah, di rumah itu, Bokja masak banyak banget makanan buat Jinju. Tapi tiba-tiba, suami dan kedua anak tiri Bokja pulang ke rumah lebih cepat dari perkiraan. Jadi Bokja ketahuan kan bawa Jinju, dan bahkan masakin banyak makanan buat Jinju. Suaminya tuh kayak nggak suka gitu loh. Jinju sedih lah ya ngelihat emaknya kayak diperlakukan gak baik gitu sama suami barunya. Jinju bilang, kalau aku nggak kuliah dan langsung bekerja, kita bisa tinggal bersama, Bu. Tapi Bokja bilang nggak bisa. Jinju harus kuliah. Jinju berkata kalau dia akan menghidupi ibunya dan memohon agar ibunya tinggal bersamanya. Tapi Bokja bilang, nanti kalau Jinju udah jadi orang, barulah kita tinggal bersama. Karena kejadian itulah, Jinju jadi mulai rajin belajar. Setelah itu, kita melihat ada sebuah mobil yang parkir di rumah Jinju. Ternyata itu adalah Minwook. Minwook mencari alamat Jinju dari Minji. Dari percakapan mereka, kita tahu kalau Jinju dan Minwook ini tadinya pacaran, dan bahkan akan segera menikah. Tapi ibu Minwook tuh nggak pengen Bokja yang mengiring Jinju di pernikahan. Ibu Minwook pengennya paman dan bibi Jinju aja yang mengiringi Jinju, dan bertingkah seolah-olah jadi orang tua Jinju di acara pernikahan. Jinju tentu nggak senang dengan hal ini kan? Makanya, karena hal inilah Jinju memutuskan buat putus sama Minwook. Bokja yang denger ini pun sekali lagi hatinya nggak enak. Ya ampun, kayak ada batu banget nggak sih di dalam hati? Setelah Minwook pergi, Bokja ngomel-ngomel sendiri tentang putrinya yang melepas seorang pria yang baik hanya demi dirinya. Terus, saking jengkelnya, Bokja menendang ember gitu. Dan dia jadi menyadari loh, kok aku bisa menyentuh benda ya? Langsunglah Bokja lari-lari ke dalam rumah dan mencoba menyentuh Jinju. Tapi sayangnya nggak bisa, sahabat nonton. Besok paginya, tour guide datang buat menjemput Bokja. Padahal kan baru 2 malam ya. Itu semua karena kemarin malam Bokja nendang ember. Sesuai peraturan kan, Bokja nggak boleh menyentuh apapun. Tapi Bokja balik marah ke si tour guide. Bokja bilang, pokoknya nggak bisa deh. Janjinya kan 3 malam. Sana pergi sambil mendorong si tour guide. Pokoknya, Bokja menolak buat pulang. Kocak sih ini. Tour guide surgawi ini malahan takut sama Bokja. Dan ngintilin Bokja yang sedang mengikuti Jinju mengunjungi makam Bokja. Jinju bilang ke Mijin, coba ya dulu waktu ibuku masih hidup, aku masakin dia sekali aja. Mungkin sekarang aku nggak akan ada dalam penyesalan. Percayalah, penyesalan akan selalu ada. Dan penyesalan selalu datang di akhir. Karena kalau di awal namanya pendaftaran. Jadi udah, lakukan yang terbaik aja buat orang tua kita. Bagaimanapun tindakan mereka kepada kita. Tour guide kembali memujuk Bokja buat pulang. Tapi Bokja ngekeh nggak mau pulang. Untung aja ini tour guide nggak main seret aja ya. Sesampainya di rumah, tour guide terus-terusan meminta Bokja untuk kembali. Tapi Bokja malah ngedumel dan berkata, mana bisa sih kamu kembali kalau kamu tahu anakmu itu depresi dan bergantung sama obat? Kalau dia bunuh diri gimana? Kamu mau tanggung jawab? Aku pengen mencabut rasa sakit yang tertancap di hati anakku ini. Tour guide pun akhirnya menyerah dan bilang ya udahlah terserah. Tapi jangan langgar peraturan lagi ya, oke? Hari itu, Jinju mengantar Mijin ke terminal. Karena Mijin akan kembali ke Seoul. Di terminal, Jinju mendengar ada lagu kesukaannya diputar. Jinju memutuskan untuk duduk di terminal itu sambil mendengarkan lagu tersebut. Jadi dulu, Jinju menggunakan lagu itu untuk tanda dering ponselnya. Sewaktu Bokja masih hidup, Bokja sering menelpon Jinju. Bokja selalu mendengarkan lagu itu karena Jinju tuh bisa seharian sengaja nggak angkat telepon dari Bokja. Nah yuk, yang jarang angkat telepon orang tuanya, mulai sekarang kita aja deh yang duluan telepon mereka ya sahabat nonton. Apalagi kalau mereka tinggal jauh dari kita. Gak sampai di sana, Bokja juga pernah bawain Jinju makanan ke apartemen Jinju saat itu. Tapi Jinju malahan marah-marah karena Bokja membawakannya makanan dan ngungkit kalau dulu ibu ngapain aja. Kenapa nggak ngurusin aku kayak ibu-ibu lainnya? Memang beneran dilema sih jadi orang tua, apalagi single parent gini deh. Abis itu, Bokja ke McDonald. Tapi sewaktu di kasir, Bokja bingung kan mau makan apa, karena Bokja nggak ngerti menu-menunya. Jadi dia pesan es krim aja gitu. Ternyata, di seberang jalan, Jinju tuh ngeliat ibunya itu. Bokja juga kirim pesan ke Jinju yang berisi, ibu sekarang udah di bus perjalanan pulang. Kamu makan dan istirahat lah. Aduh, sedih banget. Jinju cuma ngeliatin aja emaknya itu yang lagi megangin es krim duduk sendirian di dalam McDonald. Sekarang, Jinju juga melakukan hal yang sama. Dia meratapi banget kepergian ibunya itu. Melihat Jinju begitu menyedihkan,
Bokja bilang, kalau semua ibu melupakan kejadian yang menjengkelkan dan menyedihkan tentang anak-anak mereka. Para ibu hanya mengingat hal-hal baik tentang anak mereka. Jadi Jinju, lupakanlah semua hal tidak mengenakan itu. Gimana para ibu? Setuju nggak dengan hal ini? Malam harinya, teman Bokja mengunjungi Jinju. Mereka minum dan mengobrol bersama. Dari percakapan mereka, kita tahu kalau Bokja dulu sangat sulit mencari uang. Sampai ada seorang pria yang mau menikahi Bokja lagi dengan berjanji akan membiayai hidup Jinju sepenuhnya. Dan janji-janji manis lainnya deh, yang membuat Bokja akhirnya memutuskan untuk menikah lagi. Setelah Bokja menikah lagi, Bokja nitipin Jinju ke paman Jinju yang adalah guru. Meninggalkan Jinju seperti itu sebenarnya membuat Bokja merasa kesepian sepanjang hidupnya. Tapi waktu itu, Bokja hanya kepikiran cara ini aja untuk membuat semuanya merasa nyaman. Si tante ini juga tanya ke Jinju, kenapa kamu waktu ke Amerika kok nggak pamitan sama ibumu? Kilas balik ke malam sebelum Jinju berangkat ke Amerika, Bokja bilang ke tante ini, kalau Jinju lagi sibuk persiapan buat ke Amerika, tapi dia beliin kita roti loh. Ternyata saat itu, Jinju sempat pulang ke rumah buat pamitan sama Bokja. Tapi karena mendengar Bokja ngomong gitu ke tante ini, Jinju jadi berpikir, kalau Bokja tuh cuma seneng Jinju jadi profesor untuk dibangga-banggain aja gitu. Jadi, Jinju cuma tinggalin obat herbal buat emaknya lalu pergi tanpa pamitan. Setelah minum-minum dengan si tante, Jinju berniat untuk tidur, tapi tetap nggak bisa tidur. Akhirnya, Jinju buka diari emaknya. Di buku diari itu, Bokja hanya menulis tentang Jinju, dan bagaimana Bokja sangat menyayangi dan memikirkan Jinju sepanjang hidup Bokja. Tapi di halaman terakhir, Bokja menanyakan kenapa Jinju membencinya. Saat melihat Jinju membaca buku diarinya, Bokja kembali merasa menyesal. Bokja menyalahkan dirinya karena menulis hal semacam itu yang membuat Jinju jadi terjebak dalam rasa bersalah. Malam itu juga adalah malam ketiga sahabat nonton. Tour guide akhirnya menjemput Bokja beneran. Tapi Bokja tanya, bisakah kita pulang setelah malam ini? Bokja yang frustasi juga berkata ke si tour guide, Pak tour guide, bisakah kamu menolongku? Kalau aku meninggalkan Jinju sekarang, aku takut anakku akan mati. Tolonglah aku sekali ini. Aku harus bicara ke anakku kalau aku baik-baik saja. Tolonglah, kamu pasti tahu caranya kan Pak tour guide? Lalu si tour guide ini bilang, Bu Bokja, kalau kamu menemui anakmu sekarang, maka kamu akan sepenuhnya kehilangan ingatan tentang anakmu selamanya. Bahkan jika nanti Jinju datang ke surga, kamu tidak bisa mengenalinya. Kamu kan sangat merindukannya. Tapi jika ingatanmu akan Jinju terhapus, kamu tidak akan menganggap Jinju siapa-siapa bagimu nantinya. Intinya, Bokja dan Jinju nggak bisa reunian nanti di surga. Kalau Bokja ngekeh buat nemuin Jinju sekarang. Langsung terjatuh lemaslah Bokja. Dia bingung banget harus gimana kan. Tapi setelah berpikir panjang, Bokja memutuskan untuk tetap melakukannya. Karena bagi Bokja, lebih penting Jinju menjalani kehidupan yang bahagia. Kali ini gantian si tour guide-nya yang lemas terkulai. Dia frustasi juga kali ya melihat tekad seorang ibu. Dan bener nih, malam itu Bokja beneran menemui Jinju saat Jinju tidur. Jinju terbangun dan sangat gembira sekali melihat ibunya. Langsunglah Jinju masakin sup rumput laut untuk ibunya. Karena hal itu, ibunya berulang tahun. Akhirnya Jinju memasak untuk ibunya buat yang pertama kalinya. Setelah makan bersama, Bokja bilang kalau dia tidak pernah sekalipun meninggalkan Jinju, bahkan dalam mimpinya. Bokja juga bilang kalau dia berharap Jinju memiliki kehidupan yang berbeda dari ibunya itu. Jinju jawab kalau dia bersyukur karena memiliki kehidupan yang baik karena ibunya sudah mengorbankan diri untuk Jinju. Tapi Jinju malahan membuat Bokja kesepian. Jinju dengan sedih meminta maaf dan berterima kasih kepada Bokja. Kemudian mereka pun berpelukan. Bokja lalu menemani Jinju tidur. Bokja bilang, jangan menyesalinya. Tersenyumlah dan hiduplah bahagia Jinju. Berjanjilah. Wah, beneran mengandung bawang banget nih film ya. Di tempat lain, tour guide menghilangkan semua ingatan Bokja tentang kehadiran Jinju dalam hidup Bokja. Waduh, sedih banget ini ya, ampun. Orang tua yang baik itu bahkan gak pernah menganggap pengorbanan adalah sebuah pengorbanan. Mereka melakukannya hanya karena mencintai dan ingin melindungi anak-anak mereka. Walaupun gak setiap orang tua memiliki cara yang sama dalam mengekspresikan rasa sayang mereka. Kita sebagai anak semakin bertumbuh, tapi orang tua kita juga semakin tua. Mari perlakukan mereka dengan baik selagi masih ada kesempatan. Tapi bagi anak yang sudah berkeluarga, tetap harus tahu porsinya ya. Bagi para orang tua, selama ada kesempatan, yuk kita tunjukkan ke anak-anak kita bagaimana berharganya mereka bagi kita. Pagi harinya, Jinju bangun dengan kembali merasa sedih dan kesepian. Tapi Jinju memutuskan untuk pergi. Ya benar, Jinju memutuskan untuk pergi kembali ke Amerika, sahabat nonton. Sambil mengemas pakaiannya, kita bisa lihat Bokja menulis sesuatu di diari Bokja untuk Jinju lihat terakhir kalinya. Surat itu tertulis, Jinju tersayang, ibu senang melihatmu saat berlibur.
Jalani hidup menyenangkan dan bahagia hingga usia 100 tahun. Terima kasih telah menjadi putriku. Meski jika ibu melupakanmu, tetap datang dan temukan ibu. Film ini berakhir di sini sahabat nonton. Ada pepatah yang mengatakan, pengalaman paling baik adalah belajar dari pengalaman orang lain. Kita bisa belajar juga dari drama dan film ya sahabat nonton. Terima kasih telah mengikuti film ini. Sampai jumpa.